السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا زدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Malam hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Bayyinah Surabaya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah baru saja kita tunaikan salat maghrib dengan berjamaah. Harapan kita tentu diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan juga diberikan taufik untuk senantiasa istiqamah dalam menjaga salat-salat yang fardu ini. Salam dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah dan qudwah muttaba untuk kita semuanya. Baik, malam hari ini insyaallah materi kita adalah al-kabair. Kita baru mulai ya, al-kabair yaitu dosa-dosa besar. Ini pentingnya urgen untuk dipelajari. Kenapa? Ya, kalau kita perhatikan ya, banyak utamanya ya. Di antara amal soleh yang agung, yang sangat besar, ya, apa itu? Menghindar dari dosa-dosa besar. Kita jauhi dosa-dosa besar. Kan cuma meninggalkan. Yang perintah yang susah kan mengerjakan, kan? Meninggalkan kan tidak perlu kerja keras, nggak perlu tenaga, tinggalkan saja, gitu kan? Kalau perintah kan mungkin berat, suruh puasa, suruh salat, kan bekerja, gitu ya. Jadi amal soleh yang paling agung menghindar dari dosa-dosa besar. Kenapa? Siapa yang bisa terhindar dari dosa-dosa besar, makanya kita nanti supaya kita tahu apa saja sih dosa besar itu kan, maka dosa-dosa kecil akan diampuni, masya Allah. Hindari dosa besar, jauhi dosa besar, tinggalkan dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah secara otomatis tanpa bertobat, ya. Bahkan diberi jaminan bonus masuk surga, masya Allah. Ya, siapa sih yang bisa bersih dari dosa kecil? Ya mungkin, gitu kan? Mari kita lihat surat An-Nisa ayat 31, surat yang keempat ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'an nukaffir 'ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, apa kata Allah? Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Mana tempat mulia? Surga. Tempat yang hina, neraka, gitu kan. Jadi masya Allah, tinggalkan dosa besar, dosa kecil otomatis akan terhapus.
Ini bukan berarti meremehkan dosa kecil. Kalau begitu nggak masalah, bukan ya. Bahkan Allah SWT menamakan orang-orang yang meninggalkan dosa besar ini dengan apa? Muhsinin. Ya. Dengan muhsinin yang menunjukkan apa? Kesempurnaan derajat keimanan. Kita lihat surat An-Najm 31-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, liyajziya alladziina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladziina ahsanu bil husna. Alladziina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Milik Allah lah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada orang-orang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia Allah Azza wa Jalla akan memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Itulah surga. Mereka adalah orang-orang yang siapa yang dijadikan ini? Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan keji. Akan tetapi mereka memang melakukan dosa-dosa kecil. Ilal lamam. Nggak mungkin dihindari. Semua kita pasti ya pernah melakukannya gitu kan. Nah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Ayuhal hadirul hadirat. Hadanallah wa yakum ajma'in. Tentunya tidak mungkin seseorang bisa meninggalkan dosa-dosa besar secara keseluruhan kecuali mengetahui kan. Kalau nggak tahu gimana akan menghindarinya gitu kan. Nah, maka kalau nggak tahu nggak mungkin bisa menghindari. Kata ungkapan yang sering kita dengar sangat populer apa? Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menjaga diri dari suatu bahaya jika dia tidak mengetahui bahaya apa yang dia harus jaga darinya. Orang kalau tahu ini bom, ini belum meletus tapi bisa meledak, lari dia kan. Tapi kalau nggak tahu anak-anak buat mainan kan, nah itu kira-kira. Kalau nggak tahu, gimana akan menghindarinya? Maka untuk menghindari, menjauhi dosa-dosa besar, kita harus tahu apa saja kita pelajari, ya yang termasuk dosa besar. Karenanya adalah seseorang mengenal apa saja yang termasuk dosa besar, karena banyak memang di masyarakat yang terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Sebabnya apa? Tidak pernah tahu, tidak pernah belajar, ya, nggak pernah ngaji. Jadi ya memang nggak belajar itu kan, nggak mau untuk ilmu, jadi nggak tahu apa saja dosa-dosa besar itu, sehingga dikerjakan karena memang tidak tahu. Maka di antara buku terbaik, memang ya banyak tentunya, yang terbaik tentunya kata mu'allif yang menjelaskan tentang macam-macam dosa besar adalah kitab Al-Kabair, ya, itu karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah, ya, dia menjelaskan pentingnya buku ini sampai beliau mengatakan berulang-ulang, Kitabul Kabair lidz-Zahabi yanbaghi an yuqra walau marrah. Masyaallah ya. Kitab Al-Kabair ini karya Imam Az-Zahabi itu hendaknya dibaca meskipun hanya sekali. Ini disampaikan kapan? Di akhir kajian beliau tentang, jadi dia menyampaikan tentang Kabair, ketika terakhir selesai, dia menganjurkan minimal bacalah sekali seumur hidup. Ya, udah dihimpun oleh ulama, kita tinggal membacanya gitu kan, supaya kita tahu apa saja dosa-dosa besar dan bahayanya tentunya. Masyaallah muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Muqaddimah sudah pengantar. Al-Kabair ini jamak dari kata Al-Kabirah, ya, yang artinya dosa besar. Kitab Al-Kabair ini mengumpulkan tentang dosa-dosa besar yang dihimpun oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di antara metode syariat adalah apa? Mengenalkan dosa-dosa besar untuk apa? Untuk dihindari. Dan syariat membagi dosa ini menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang berbahaya tentunya.
yang mengancam pelakunya bisa terjerumus ke dalam neraka jahanam. Dosa besar. Banyak ancaman-ancaman ya pelaku dosa besar ancaman dengan neraka. Dan juga bisa bahkan mengeluarkan pelakunya dari iman mutlak, maksudnya iman yang sempurna. Jadi orang-orang yang memiliki iman mutlak ya adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentunya bahwa mereka berhak untuk masuk surga. Ya, walaupun ada dosa-dosa kecil, tapi ada jaminan itu ya. Tetapi pujian dan predikat sebagai mukmin yang sempurna ini bisa hilang. Padahal Allah memuji orang beriman, tapi bisa hilang jika mereka terjerumus dalam dosa besar. Berarti nggak ada jaminan lagi untuk masuk ke dalam surga kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar mengenal saja ya biografi Imam Adzabi. Namanya siapa? Ini salah seorang ulama tentunya enggak salah kita kalau nggak kenal ya, karena begitu tersoalnya itu ya. Al-Habib dan dia ahli sejarah Islam ya. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas Az-Zahabi. Zahabi itu emas, Az-Zahabi kehebatan dia itu ya. Bila dilahirkan pada tahun berapa? 673 Hijriah. Berarti abad ke-7. Sekarang abad ke-15 ya. Sudah separuh ya. Ayah beliau bernama Syihabuddin Ahmad bin Utsman, berprofesi sebagai pengrajin emas, ya emas tempahan ya, yang memang andal, yang mahir gitu ya. Jadi emas ini bahasa Arabnya az-zahab ya, makanya az-zahabi dinisahkan. Jadi oleh karenanya beliau digelari dengan az-zahabi karena memang pantas dan layak untuk mendapatkan gelar itu. Kenapa? Karena luasnya ilmu beliau. Kemudian As-Safadi berkata menggambarkan sedikit biografi tentang ayah Az-Zahabi. Beliau adalah seorang ahli pengrajin emas. Jadi pada tangannya seperti ada nyala api. Ini ungkapan yang sangat ya begitu cepat, pangkas, hebat banget dalam mengolah emas pada zamannya tentunya ya. Jadi Imam Az-Zahabi ini dikenal ya dengan ilmunya yang luar biasa tentunya, wawasan ilmu agamanya juga sangat luas, baik dalam ilmu akidah, fikih, hadis, qiraat, usul dan cabang-cabang ilmu lainnya. Jadi kalau sekarang dokter katakanlah itu paling satu spesialisasi bidang apa, gitu kan? Ini mencakup semuanya. Ya ulama-ulama dulu masya Allah ya, kemudian Imam Syafi'i macam-macam ya, berbagai disiplin itu. Kalau sekarang S3 dokter paling satu masalah apa? Ya satu jenis saja, yang lain tidak dikuasainya itu kan. Nah, jadi beliau paling ahli dalam mengetahui perkara halal dan haram. Beliau adalah imam dalam hadis, termasuk peneliti dan pengkritik hebat dalam urusan sadat. Ya rangkaian itu ya. Beliau banyak menulis karya ilmiah, ya dan ilmunya tentunya sangat kuat dan dalam. Pakar dan unggul dalam ilmu sejarah Islam dan juga biografi para tokoh dan ulama. Dia kokoh dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW, keras dalam memerangi bid'ah dan para pengikutnya, dan selalu membela yang hak dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dalam membela agamanya. Guru-gurunya sangat banyak. Mungkin tidak perlu kita sebutkan. Masya Allah berapa gurunya? Kalau guru kita berapa? Guru SD katakanlah berapa orang? Di sini dicatat ya, guru-guru beliau dalam sama sekaligus ijazah yang memberikan itu ya, mencapai 1.300 gurunya. Kita kadang muridnya aja nggak sebanyak itu. Gurunya Masya Allah 1.300 guru. Gimana ya? Kita SD katakan SMA berapa? 20 SMA kuliah. Paling berapa dosen yang mengampu materi kuliah kita kan? Jadi beliau Masya Allah ya. Nah, jadi murid-muridnya juga hebat ya. Komentar-komentar mereka hebat. Bahkan satu saja saya sampaikan. Ada riwayat dari Abu Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya nggak kenal. Dia menulis Fathul Bari. Dia mengatakan apa? Syaribtu ma'ad zamzam li'asila ila martabati dhahabi fil hibr. Jadi kalau minum air zamzam tergantung niat kita kan. Agar sembuh, sehat, agar itu makanya kita kadang sering dapat tadi ya, orang-orang umroh kasih air zam-zam
Kalau bisa betul-betul kita berdoa, kita minta apa yang kita minta, berkah daripada air Zam-Zam. Maka ya Ibnu Hajar Asqalani ulama besar juga, tapi dia ingin hafalannya seperti hafalan Imam Az-Zahabi. Makanya apa? Syaribtu ma'a Zam-Zam. Aku pernah minum air Zam-Zam. Yang niatnya apa? Li'asila ila martabati Zahabi bil hifdzi, agar aku mencapai derajat Imam Az-Zahabi dalam menghafal. Kira-kira ingin hafalan seperti Imam Az-Zahabi, maka dia minum air Zam-Zam. Begitu hebatnya ya Imam Az-Zahabi. Ada karanya banyak, akidahnya jelas Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau wafat pada malam Senin 3 Dzulqa'dah tahun 748 dan dimakamkan besok paginya di kuburan Al-Bab As-Saghir di Damaskus. Itulah sekilas saja tentang biografi. Yang kedua, dosa terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Seperti tadi sudah disinggung, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm ya wal fawahish illa lamam. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Ya, balasannya lebih baik, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Apa arti lamam? Makna lamam adalah dosa-dosa kecil yang sulit dihindari oleh seseorang. Ya, dosa kecil yang susah banget dihindari oleh orang. Kata Al-Qurtubi, al-lamam yas-saghair allati la yaslamu minal wuqu' fiha illa man asamahu Allah wa hafizah. Al-lamam adalah dosa-dosa kecil yang tidak seorang pun selamat darinya kecuali orang yang diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada yang selamat dari semua orang pasti melakukan dosa kecil. Itulah yang dengan menjauhi dosa besar, yang kecil-kecil itu otomatis gugur. Jadi meskipun tidak bisa terlepas dari lamam, tetapi Allah SWT memuji mereka, yaitu alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik karena bisa menghindari dosa besar. Jadi kalau kita tidak bisa menghindari dosa kecil karena memang sulitnya, maka hindarilah dosa besar agar dosa kecil itu otomatis gugur. Kemudian kata Allah SWT dalam surat Asy-Syura juga 37, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi siapa? Orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Jadi tentu mudah diucapkan, sulit dilakukan, kecuali yang orang berjiwa besar kan memaafkan itu berat. Ya, makanya dipuji oleh Allah kan, wal'afina 'anil nas, termasuk ya karakteristik orang yang bertakwa. Nah, kemudian Allah menyebutkan dosa-dosa besar, memang dalam beberapa ayat disebutkan ya, jika ada dosa-dosa besar maka pasti ada dosa kecil kan gitu. Maka kata Al-Qurtubi rahimahullah, lamma naha ta'ala fi hadhihi surah an athamin hiya kaba'ir wa'ada lajtinabiha at-tafid min as-saghair wa dalla hadha ala anna fil dhunub kaba'ir wa saghair. Ketika pada surat ini Allah SWT melarang dari melakukan dosa-dosa besar, Allah pun menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosa kecil dengan menjauhi dosa-dosa besar tadi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu ada, ya. Jadi dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Itulah dalam satu ayat tadi. Kemudian berikutnya perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Apa bedanya? Kadang jangan sampai dosa besar dianggap kecil itu ya, atau sebaliknya. Di antara perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil adalah yang pertama, dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman. Ancam neraka, ancam dilaknat dan sebagainya kan. Ancaman khusus ya. Baik di dunia maupun di akhirat.
Adapun dosa kecil tidak demikian. Bedanya ya. Jadi kalau ada ancaman, makanya kalau buat takwa itu dosa besar atau dosa kecil. Kan kita juga gambar. Itu dosa besar kenapa? Karena dilaknat. Sesuatu yang dilaknat berarti ada ancaman kan? Itu berarti dosa besar. Yang kedua, dosa besar secara umum tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah secara umum ya. Karena ada satu kasus mungkin kalau haji mabrur itu kan, nggak ada balasannya kecuali surga. Berarti diampuni walaupun tidak bertobat gitu. Makanya berat tentunya susah untuk mendapatkan haji mabrur ya, karena balasannya tentu sangat besar itu surga. Jadi kalau dosa kecil tadi kalau dosa besar, dosa yang diancam dengan hukuman atau ancaman khusus. Kadang ancaman dunia, kadang di akhirat. Adapun dosa besar secara umum tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah SWT. Dituntut bertaubat. Ya, sehingga tidak cukup seorang hanya melakukan banyak amal-amal soleh. Karena ada amal yang menggugurkan ibadah-ibadah, ada menggugurkan dosa-dosa. Dengan banyak beribadah, dosanya gugur gitu kan. Tapi kalau dosa besar, nah. Jadi tidak otomatis dosa-dosanya diampuni dengan banyak ibadah, dengan banyak sedekah dan seterusnya. Ini lain hanya dengan dosa-dosa kecil yang bisa diampuni tanpa harus bertaubat. Kita berwudu coba. Ketika dibasuh muka, dosa yang tidak mata gugur. Membasuh tangan, dosa dengan tangan gugur dan seterusnya. Ya, jika seorang melakukan amal soleh dan menjadi dosa besar, ya ini tentunya beda ya. Kalau dosa besar harus bertobat, tidak bisa gugur secara otomatis dengan amalan-amalan atau amal soleh yang dilakukannya. Itulah yang disebutkan tadi dalam surah An-Nisa 1. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya pasti kami, kata Allah, hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa kecilmu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia adalah surga. Ayuhal hadirin hadirat, barakallahu fiikum. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa dosa-dosa kecil bisa diampuni tanpa taubat. Ya, tapi kalau bertaubat tentu bagus kan? Dengan syarat apa? Meninggalkan dosa besar. Akan tetapi menurut Al-Qurtubi, ya, rahimahullah, syarat tersebut bukan yang segera meninggalkan dosa besar. Akan tetapi harus juga disertai dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Karena meninggalkan kewajiban itu masuk dosa besar. Ini ditunjukkan ya oleh sabda Nabi SAW. Misalnya beberapa amalan ya. Kalau Nabi Muslim sebutkan as-salawatul khamsu. Salat 5 waktu yang kita kerjakan, subuh, zuhur dan seterusnya. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Salat Jumat berikutnya terus antara Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan. Termasuk juga puasa bulan Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Apa kata Nabi? Mukaffiratun ma bainahun. Ya, adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut. Jadi kita habis sholat subuh sampai zuhur dosa banyak kan? Ketika sholat zuhur antara subuh dan zuhur itu diampuni dosa. Habis zuhur sampai asar tentu kita melakukan dosa kan? Pas sholat asar diampuni. Tapi ini hanya dosa-dosa kecil. Dan syaratnya apa? Idajtanabal kabair, selama menjauhi dosa besar. Jadi kalau setiap hari begitu kita jadi dosa besar, maka nggak akan menumpuk banyak insyaallah kan? Karena sholat 5 waktu. Kemudian antara Jumat dengan Jumat begitu, antara Ramadan dengan Ramadan. Jadi ada yang harian, bahkan ada antara waktu sholat, ada yang setiap pekan, ada yang per tahun ya. Jadi dosa-dosa ini diampuni, ya maksudnya adalah dosa kecil. Ayol hadirin hadirat, asadakumullah hayatakum. Bapak-bapak, ibu saudara-saudara berbahagia. Adapun dosa besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertobat. Karena dosa-dosa serumus seperti dikatakan tadi tidak bisa gugur dan juga diampuni Allah hanya dengan beramal soleh, tetapi harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi meskipun ya tadi saya singgung dikit, ada amal soleh yang diperselisihkan oleh ulama. Ulama berbeda pendapat. Apakah amal tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa besar, ya, meskipun tanpa taubat atau tidak? Di antaranya apa? Haji yang mabrur. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam Bukhari ya, al-umratu ilal umrah kafarat lima bainahuma. Umrah yang pertama dengan umrah berikutnya itu penghapus dosa antara keduanya. Jadi kalau kita pernah umrah, kemudian berapa tahun lagi kan banyak dosa, umrah lagi, maka antara keduanya diampuni dosa. Wal hajjul mabrur, ini laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya, adapun haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Jadi ini para ulama ada pendapat tentang haji mabrur, apakah bisa menghapus atau tidak. Jadi ada yang berpendapat walaupun tidak bertobat, kalau hajinya mabrur, cuma kita nggak tahu mabrur atau enggak. Jadi nggak bisa kita mengandalkan itu. Siapa tahu tidak mabrur kan? Karena Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Ini Bukhari Muslim meriwayatkannya. Barang siapa yang berhaji karena Allah, tidak berkata kotor dan juga tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti dilahirkan dari ibunya. Karena ibunya kan nggak berdosa, berarti dosa-dosanya diampuni. Ya. Ayuhal hadiran, hadanallahu alaikum ajma'in. Kemudian juga disebutkan oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa semua hadis yang menjelaskan diampuninya dosa-dosa dengan sekedar amal soleh dan tanpa taubat. Kalau ada yang menjelaskan mengerjakan ini diampuni dosa gitu kan, beramal ini diampuni dosa misalnya, ya, tanpa bertobat, maka yang dimaksud dengan dosa tadi adalah dosa-dosa kecil. Apa contohnya? Kita sering dengar bulan Ramadan, ya. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa? Ihtisaban. Artinya mengharap pahala. Karena ada dulu teman saya ya memahami menurut dia ihtisaban menurut hisab. Yang salah itu kan. Nah, jadi pakai hisab dan pakai ya bukan itu ihtisaban itu dia mengharap pahala. Dia puasa Ramadan didasari dengan keimanan juga mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dosa kecil. Nah, tadi kaidahnya kan itu. Juga kata Nabi SAW, ini kita tiap hari insyaallah ya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, Nabi kasih contoh bagaimana wudu yang benar. Sesuai dengan sunnah contoh Nabi. Tapi kalau orang wudunya persis seperti yang Nabi ajarkan, summa qama faraka rak'atain la yuhadditsu fi ma nafsah, kemudian dia bangkit dan salat 2 rakaat yang kita kenal salat sunat wudu itu ya, dan tidak berkata-kata dalam hati di 2 rakaat tersebut, hanya salatnya khusyuk itu kan. Apa yang didapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau ayat hadis sahih, cuma maksudnya dosa-dosa kecil. Tapi jadilah semakin kita gitu kan gugurkan terus kan semakin habis gitu ya. Kemudian dosa-dosa pada dalil adalah dosa kecil. Nabi menyebutkannya bisa diampuni dengan beramal soleh tanpa memberi syarat harus bertaubat. Ya, jadi di antara ciri-ciri dosa kecil adalah bisa dihapuskan meskipun tanpa bertaubat. Ini yang kita harapkan dengan berwudu, ya dengan ini itu, maka dosa-dosa digugurkan. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan dosa kecil masih di dalam koridor seorang mukmin yang dijanjikan padanya 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Ya, yang kedua, dijanjikan untuk masuk surga.
Ini kalau pelaku dosa kecil, karena nggak bisa dihindari gitu kan, semua orang pasti melakukannya. Jadi ini masuk dalam koridor atau bingkai ya, ala iqali yang masih dijanjikan dengan dua janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukan dosa besar, maka ia tidak mendapatkan dua janji ini. Ya sudah yang sudah kita sebutkan ayat tadi kan. Jadi Allah menjanjikan siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dan juga memasukkannya ke dalam surga. Sementara pelaku dosa besar keluar dari janji ini, nggak dapat janji ini. Allah tidak janjikan kepada mereka yang melakukan dosa besar. Maka pelaku dosa besar adalah pelaku dosa yang diancam dengan kemurkaan Allah, misalnya dilaknat, ya, atau diancam dengan neraka. Itu ciri-ciri dosa besar. Walaupun yang kelihatannya merasa amalannya kecil, tapi kalau diancam dengan laknat, diancam dengan api neraka, atau dihalangi masuk surga, apa contohnya? Mengambil hak orang dengan sumpah, gitu kan? Maka apa kata Nabi? Diwajibkan dia masuk ke neraka, diharamkan masuk surga. Ini kan bahaya, gitu kan? Nah, sehingga orang tadi tidak mendapatkan janji Allah untuk dimasukkan ke dalam surga kalau tidak berpahala. Demikian juga dengan pelaku dosa yang mengakibatkannya dihukum had di dunia. Apa contohnya? Berzina, dirajam, mencuri, dipotong. Kalau ada ketentuan itu yang hukumannya had dari Allah, maka itu dosa besar. Orang yang menyerupai kan laki-laki dan perempuan itu telah syabuh kan, anggota syabiat atau mutasabihin, itu juga yang dilaknat, berarti dosa besar. Jadi menunjukkan apa? Bahwa dia keluar dari yang dijanjikan Allah untuk diampuni sekaligus bisa masuk ke dalam surga. Di dalam Al-Quran, Allah sangat banyak menjadikan surga untuk orang-orang yang beriman. Banyak sekali di antaranya kita lihat juga dalam surat Al-Bulut yang tadi dibaca oleh Imam kan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahu jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai. Itulah kemenangan yang besar. Al-Fawzul Kabir. Juga disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu yang benar-benar ya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ini banyak janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman yang dijanjikan surga tidak disyaratkan harus bersih dari dosa kecil. Tidak harus bersih. Tapi kita berharap dengan amalan-amalan kita yang kecil-kecil itu sudah diangsur, diberikan setiap hari Sabat begitu kan? Ya, karena orang yang terlalu banyak melakukan dosa kecil, ya, maka dosa tersebut bisa membinasakannya. Maka kita juga jangan meremehkan kecil, ya, karena gunung atau bukit itu terdiri dari pasir-pasir yang kecil. Ada ungkapan yang bagusnya di sini memang gaib ya. La kabirata mal istighfar wa la saghirata mal israr. Maknanya bagus nih. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. Kita mau ampun terus, istighfar banyak-banyak, gitu kan? Nah, bahkan kalau sehari 100 kali ada kan, kita banyak-banyak istighfar, dosa istighfar, kubur-kubur, maka nggak jadi besar. Wala saghirata mal israr, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Walaupun ulama beda pendapat, apakah dosa kecil menjadi besar kalau terlalu banyak? Memang ada khilaf gitu ya, tapi kesimpulannya intinya apa? Ya kita hindari dosa kecil, jangan sampai menumpuk, ya. Bisa jadi bahkan ulama mengatakan dosa kecil tapi terus menerus, nggak berhenti sepanjang itu, bisa jadi lebih banyak daripada berbuat dosa besar sekali. Katakan orang berzina sekali seumur hidup, bertobat kan, sementara dosa kecil terus. Cuma masalah di masyarakat kita kan ayat pelir, nggak sholat itu kan dosa besar. Ya kan?
Orang maklumi nggak sholat nggak apa-apa. Ya padahal meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina kan. Tapi kalau orang berzina gimana di kampung? Kalau bisa diusir kan, nggak disapu, diasingkan, buruk banget, nggak bisa diterima. Tapi nggak sholat, asal uangnya banyak, tenang gitu kan. Makanya ada istri itu yang ketika masih susah hidupnya, ekonomi seret, itu sibuk mau minta cerai, alasannya apa? Karena suaminya nggak sholat. Hanya betul banget ya, suaminya nggak sholat. Tapi begitu suaminya sukses, beli rumah, beli mobil, dia sholat gimana aja dia, tenang-tenang aja dia. Nah, dia ditolak gitu kan. Ya ini masalah ya, karena pemahaman tentunya ya. Jadi sebenarnya itulah dosa meninggalkan sholat sangat besar, lebih besar daripada mencuri, membunuh dan sebagainya. Baik, para bapak, para ibu, saudara-saudara, jam maghrib yang dirahmati Allah. Adapun orang yang melakukan dosa besar, maka ia telah keluar dari sifat mukmin yang sempurna, yaitu mukmin yang dijanjikan surga. Maka hati-hati. Ketika melakukan dosa besar, janji Allah ditarik, lepas dari kita. Masya Allah ya, ini bahaya. Oleh karenanya berkaitan dosa besar banyak disebutkan penafian kesempurnaan iman. La imana liman la amanata lah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah misalnya. Yang dia menunjukkan apa? Bahwa amanah adalah dosa besar. Tapi orang menganggapnya biasa kan, karena sudah menafikan kesempurnaannya. Kemudian juga satu hal, ini juga dalam hadis Bukhari Muslim ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina saat berzina dalam kondisi beriman. Kalau beriman nggak berzina dia. Wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Dan tidaklah peminum khamr itu minum miras kalau di waktu itu beriman. Wala yasriqu hina yasriqu wa mu'min. Pencuri pun nggak akan mencuri kalau ketika itu dia beriman. Kita iman diangkat ya, lemah selemah-lemahnya kan, sehingga melakukan itu. Makanya biasanya setelah itu menyesal. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan bahwa orang yang berzina dihilangkan dari sifat iman yang bisa memasukkannya ke dalam surga, tapi tidak kafir. Gitu ya. Dan terakhir barangkali dalam bacaan ini, wallahi la yu'min. Nanti sampai 3 kali. Wallahi la yu'min. Sampai 3 kali ya. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Kemudian Rasulullah ditanya, ya, siapa wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang beriman? Sampai 3 kali Nabi bilang kan? Apa jawaban Rasulullah SAW? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu seseorang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa mengganggu tetangga merupakan dosa besar yang menyebabkan pelakunya terancam tidak masuk surga. Hati-hati pakai organ ya. Sampai subuh tetangga nggak bisa tidur. Ya, kan banyak kita. Tapi dianggap, mudah-mudahan kita terlihat. Insya Allah kita lanjutkan ini pengantar ya. Nanti kita masuk apa saja. Ya, ada sekitar 70 ya. Itu dosa besar. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Dan kita mudah-mudahan berharap bermohon pada Allah agar diberikan taufik menjauhi dosa-dosa besar. Karena dengan demikian otomatis dosa kecil diampuni. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.